membentuk satu organisasi yang namanya Persatuan Pedagang Kaki Lima. Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi saya sudah pernah diterima oleh Pak SBY ketika itu tahun 2002. Ya itu saya udah langsung apa sih ciri khas kita? Kita ini identik dengan banjir. Ya. Ketika itu dengan banjir. Ya. Maka saya ingin wujudkan bagaimana wisata menjadi daerah tujuan wisata. Usia boleh 60 tapi semangat kan 25. Masih muda. Semangat 25. Termasuk tadi ya. Siap. Pertanyaan tadi kan. Oh iya. Jangan dibahas itu. Saya bilangnya misbar Bang, gerimis bubar itu. Kalau saya berpikir mau bikin gedung dulu, tidak akan pernah terjadi. Tantangan, kendala, yang paling terasa banget apa sih Bang? Pertama kendalanya uang. Selamat malam rekan-rekan Gedia Kreatif. Hari ini kita di Uncle House. Hari ini kita mau ngobrol santai nih dengan Abang Junaidi Sitorus. Nah, kebetulan beliau jabatan utamanya adalah RW. Diberikan mandat sebagai RW 016 wilayah Bukit Cengkeh 2. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang gagasan, ide, kedepannya mau diapain ini warganya, mau ada aksi-aksi apa yang membuat nanti jadi hidup. Nah, ini kita mau ngobrol nih di sini. Sekalian ada beberapa pertanyaan yang mungkin jadi isu agak hangat sih kemarin. Jadi bisa kita jelasin juga di sini kali itu. Jadi kita mulai aja. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat. Saya panggil Bang RW aja nih. Ya. Saya Andika Bang. Siap. Nah, Andika. Oke Bang, nah kita mau tanya nih Bang, yang pertama adalah aktivitasnya sebelum jadi RW apa sih Bang sebenarnya? Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya namanya Junaidi Sitorus, sudah pasti asli dari Batak. Asli. Kalau bicara tentang aktivitas, ya sebelum jadi ketua RW 16 Kelurahan Tugu, yaitu TMT 18 Desember 2023, saya ini seorang organisatoris. Jadi kegiatan saya ini di organisasi. Jadi ada beberapa kegiatan yang sampai saat ini masih terdengar di Kota Depok. Saya ini wakil ketua Organda, organisasi pengusaha angkutan darat atau yang biasa mengelola taksi, bus, truk, angkot, gitu. Ini sampai sekarang saya masih itu. Yang kedua, saya juga membentuk satu organisasi yang namanya Persatuan Pedagang Kaki Lima. Persatuan Pedagang Kaki Lima Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi saya sudah pernah diterima oleh Pak SBY ketika itu tahun 2012. Karena kita ingin melahirkan satu undang-undang tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Siap. Bahkan mau jadi Komisi Nasional Persatuan Pedagang Kaki Lima. Itu konsepnya. Yang ketiga, saya juga bergerak di kader bela negara, karena kebetulan saya pernah ikut ya 3 bulan yang seperti layaknya polisi, tentara, dilatih, ya Latsar itu saya dapat. Wajib militer. Kalau katanya wajib militer. Jika seandainya TNI di seluruh Indonesia ini mati, maka saya dibolehkan untuk tampil. Karena sudah dilatih bagaimana itu bom, bagaimana itu sejenis persenjataan dan sebagainya. Komcat. Kalau sekarang Komcat. Kalau dulu kami kader bela negara. Siap. Jadi termasuk dalam Puscatnas. Ya. Di Kementerian Hankam. Dan tentunya ini bagian daripada kehidupan saya sambil sebagai seorang kepala keluarga tetap bekerja. Secara tidak tertulis, saya ini judulnya karyawan salah satu perusahaan di Bogor. Namanya Pajar Sarana Niaga yang kegiatannya macam-macam. Tapi saya punya kelebihan, punya
keistimewaan tidak setiap saat bekerja. Oh. Jadi apabila ada polisi, ada LSM, ada wartawan mengganggu atau datang ke lokasi perusahaan tersebut atau dampak dari produk yang kita buat, saya tampil menjadi direktur, menjadi pemilik dan sebagainya. Itu untuk sementara tentang siapa saya sebenarnya. Dan tentang ketua RW ini saya menjabat yang kedua. Karena pertama sekali tahun 86 sampai 95. Oh, jadi tahun 866 udah pernah menjabat? 86 sampai 95 udah menjabat sebagai ketua RW. Waktu itu Kota Depok belum lahir. Kami masih bergabung di bawah lindungan Kabupaten Bogor. Dan sejak Desember 2023 sampai dengan 2025, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada saya jadi ketua RW yang kedua. Itu cerita tentang siapa saya, Junedi Sitorus. Siap, oke. Dan sekarang kan udah jadi RW nih Bang. Ya. Ya, berarti kan total RW jadi RW sudah setahun berarti ya? Hampir setahun. Ya, 10 bulan lah. 10 bulan. Nah, apa nih Bang, gagasan-gagasan atau ide ke depan yang nyebabin jadi RW 016-nya jadi rame gitu? Siap. Nah itu kalau bicara tentang ke depan bagaimana? Ya ke depan ya harus Bukit Cengkeh bangkit kembali dan maju bersama dengan warga. Siap. Itu konsepnya. Realisasikannya? Realisasinya kami susun kepengurusan ada lebih kurang 20 orang. Saya bagi menjadi 5 bidang. Bidang keamanan, bidang pembangunan, bidang kebersihan, bidang ekonomi kreatif, dan bidang kesejahteraan warga. Oke. Kantor RW saya buka selama 24 jam. Sekber. Yang selama 5 tahun, 6 tahun ini tidak pernah. Kecuali ada sebulan sekali. Kalau ada posyandu atau posbindu. Tapi sekarang setiap malam. Ada yang menjaga, yang membuka. Gitu. Yang kedua, yaitu saya udah langsung, apa sih ciri khas kita? Kita ini identik dengan banjir. Ketika itu dengan banjir. Maka saya ingin wujudkan bagaimana wisata menjadi daerah tujuan wisata banjir ini. Yaitu kalau kita punya rencana, yaitu di kali ini mau saya antar RT saya cat warna-warni. RT 1 warnanya apa ambil, itu temboknya itu mau saya cat tapi dengan bersih. Dan insya Allah ini saya baru memulai 1 November yang akan datang, saya akan ambil 1 tenaga kebersihan untuk membantu saya. Kalau ada sampah, kalau ada rumput, saya ingin di sepanjang jalan itu tidak ada rumput, tidak ada batu, tidak ada sampah. Termasuk nanti saya akan bongkar itu ada yang warga membuat bak sampah di pinggir kali, saya akan kembalikan ke depan rumahnya. Itu satu, yaitu tentang banjir itu yang menjadi permasalahan saya, dan ini akan menjurus ke hilirnya Bukit Cengkeh, yaitu Setu Pedongkelan, di mana itu gara-gara itu tidak menampung, makanya kita banjir. Maka ini akan menjadi program yang kedua, bekerja sama dengan Pemda tentunya. Kalau Bukit Cengkeh tidak bisa, karena harus melewati RW 5, RW 6, sehingga ini banyak yang perlu dipermasalahkan. Dan yang kedua, yang langsung tampil itu adalah ekonomi kreatifnya. Siap. Nah, itu yang saya bikin Bajar, yang tadinya itu kita resmikan cuma 6 tenan. 6 pengusaha, sekarang sudah melebihi 60. Sepanjang jalan itu setiap minggu itu? Setiap minggu itu. Oh, jadi itu ide abang ya? Ya ide saya. Karena saya kebetulan pengelola pedagang kaki lima. Walaupun orang katakan dasar PKL, kan gitu. Makanya akhirnya bikin, padahal itu adalah warga yang punya program, punya usaha, itu saya ingin tampilkan. Jadi saya mengangkat harkat daripada martabat warga berjualan di situ. Apalagi dengan situasi sekarang dengan online. Nah, saya tampilkan setiap 1 minggu sekali, tapi dia harus bisa bergabung dengan sistem online penjualannya, marketing digital. Wih, mantap. Ini harapan kita, makanya kami sebetulnya ingin
dan sangat senang dengan seperti ini karena zaman sekarang di mana ya nggak ada Iya. sistem sekarang. Mudah-mudahan ini juga menjadi luas, bahkan kita akan dukung karena Bung dengan gayanya ini ya kenapa why not, kenapa tidak. Iya. Inilah generasi yang akan datang, agak beda dengan kami yang sudah berkepala di atas 60. Enggak lah, sama. Iya, iya, iya. Usia boleh 60, tapi semangat kan 25. Masih muda. Semangat 25. Termasuk tadi ya, Siap. pertanyaan tadi kan. Oh iya. Jangan dibahas itu. Jangan dibahas, Bang. Jangan bahaya itu, Bang. Bahaya. Bahaya itu gitu, Iya. Bang. Ya. Oke, berarti Jadi ada yang lain lagi tentunya. Siap, Artinya kita pingin tadi itu warganya berkualitas. Nah, Lansia karena sebagian ya, kami ini ada lansia. Jadi nanti ada rencana kami taman lansia. Saat ini ada bikin taman bacaan untuk anak-anak walaupun kelihatannya kurang. Sekarang udah cukup dengan kayak di sini bisa baca. Tapi saya lihat saya perlu. Walaupun itu nanti ada untuk komunikasi di antara kita. Jadi di ujung sana itu taman bacaan itu dengan biaya dua lantai 180 juta, mudah-mudahan di Desember ini tuntas selesai. di mana, Bang? Ujung pintu masuk. Yang dulu pos keamanan itu saya bangun 2 lantai itu. Sekarang sudah Oh, pantesan tinggi gitu ya, Ya. julang ya. Itu. Itu. Saya pikir takut kebanjiran. Enggak. Jadi itu taman baca. Nanti di RT 3 itu ada taman lansia, termasuk yang mungkin program yang lainnya. Dalam rangka untuk Gen Z ini saya sudah punya beberapa letupan. Wih. Ya, Apa tuh? selain komunitas ini Bajar, kami punya komunitas bola. Bola? Bola kaki. Oh, maksudnya tanding antar RT? Saya ingin mengangkat itu bola itu menjadi tidak, anak muda ini tidak hanya khusus gadget aja, gadget pun tetap. Ada nanti komunitas basket dan 2 minggu yang lalu sudah saya ledakkan komunitas musik. 7 band satu malam waktu itu. Iya. Dan insya Allah malam minggu besok walaupun tidak banyak, itu saya yang kedua. Malam minggu besok akan saya lakukan komunitas musik. Ya tapi cuman saran aja nih, Bang. Kasihin tenda. Kalau nggak kasih tenda ntar itu, Bang, apa gerimis terus pada bubar yang nonton. Nah inilah apanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Iya, jadi kalau kita bilangnya misbar, Bang. Gerimis Iya. bubar itu. Kalau saya berpikir mau bikin gedung dulu, tidak akan pernah terjadi. Oh, siap. Oleh karena itu tantangan kedua, bagaimana kita meng-hire kembali. Iya. Contoh ini aja, ini bukan saya apa, taman bacaan itu dari 2 orang yang ngasih saya. Karena Pak RW ngomong kayak gini, saya kasih 50 juta, Wih. dan yang satu lagi 10 juta. Oh. 60 juta itu pertama, Bapak bikin apa ini? Ais. Tapi saya panggil RT-nya, Iya. saya tidak mau hanya saya, RT ini wilayah tempat kamu nggak punya tempat kumpul-kumpul, ini bikin taman baca, gambarnya ini duit awalnya. Sekarang ini sudah hampir 100 juta, jadi tinggal 80 juta lagi, lantai kedua selesai. Tapi itu buku, itu apa nanti Pak? Nanti saya akan minta, karena terus terang aja kayak saya, banyak buku saya yang rasanya perlu taruhkan di situ. Umpamanya di bawah bendera revolusi. Kapan anak muda sekarang ini, anak-anak sekarang tahu yang buku tebal, lihat bukunya aja doang. Ya mungkin ada buku-buku yang lain, tapi komunitas baca pun nanti akan saya buat. Oke. Secara gambaran umum, berarti yang akan visi dan misi ke depan yang paling akan jalan, yang pertama adalah nggak boleh ada banjir lagi. Ya, itu rencana konsep. Ya, rencana konsekuensi. Yang kedua, ekonomi digital dan kreatif yang Ya. dikembangkan. Terus, restribusinya mahal nggak sih, Bang? Kan kalau setiap band yang diundang, setiap para tenan yang duduk di situ, apakah restribusinya itu versinya Abang tuh udah murah atau kemurahan atau kayak gimana tuh, Bang? Retribusi baca itu sangat murah, 25.000 bagi warga yang kita, 35.000 bagi warga luar. Kalau mau bicara mahal, boro-boro orang mau datang, tapi saya ciptakan dulu murah, ya kan? Ini karena beda dengan tadi itu yang komunitas musik tadi. Yang pertama kemarin tidak bayar, mereka sendiri menawarkan. Oh, jadi yang kemarin musik itu nggak bayar? Musik nggak bayar. Sound Mereka systemnya? itu kita punya
warga RT 2 itu di aula itu ada alat band. Legend band orang-orang tua, tapi alatnya lengkap. Modal dasarnya itu. Oh. Itu juga tinggal hanya bawa. Iya, iya. Baru mereka ada alat yang tambahannya, baru 7 band itu mereka sendiri. Tidak dibayar. Walaupun untuk yang kedua ini, ya saya mikir juga harus adalah uang bensin mobilnya. Kan gitu ongkosnya, gitu. Oke. Terus ngomongin kendala nih Bang. Tantangan, kendala yang paling terasa banget apa sih Bang? Pertama kendalanya uang. Saya datang Bagus. uang. Bagus coba. Uang. Ya, semua ya Bang, semua Iya. ya butuh uang ya Bang. Karena ketika waktu saya datang itu tanggal 18 saya masuk, tanggal 30 tuh harus, tanggal 1 harus bayar gaji karyawan. Karyawan itu ada 2, yaitu 6 orang security sama kebersihan. Saya dapatnya 11 juta, tapi waktu itu masih sistemnya belum online, masih harus didatengin. Saya bayarnya 11.700.000. Jadi tidak in out, itu tidak imbang. Makanya sampai timbul ide waktu, karena sudah tanggal 1 harus kita bayar. Ya kebetulan bendahara kita ada uang, kita bayarkan dulu. Siap. Tanpa harus menunggu setoran dari namanya IPL. Iuran Pembinaan Lingkungan. Dan sejak saat itu, karena itu akhirnya IPL kita tidak lagi diambil, tapi langsung transfer. Jadi lebih cepat, lebih gampang. Cuma sampai sekarang ini saya belum menaikkan, karena memang saya malu, takut dibilangin sama orang. Baru pegang stempel udah naikkan uang, kan gitu. Nah dari selisih 700.000 itu, bulan keduanya saya ciptakanlah itu Bajar. Dari Bajar itu ada uang masuk. Kebetulan di RT 10 itu kayak semacam lokasi untuk bisa berdagang. Gara-gara saya ketua RW-nya, mereka nyumbang saya. Dapat waktu itu 1.100.000. Pak, saya dengar kabar selisih antara gini dan sebagainya keuangan RW, maka kami pedagang di RT 10 memberikan sumbangan. 1.100.000, selesai dah. Yang tadi utang saya 700.000 uang bendahara. Jadi kayak gitu. Jadi mereka yang datang ke saya. Berarti uang bukan tantangan dong. Loh, tapi uang tantangan karena untuk ke depan. Oh iya, iya. Gara-gara uang itulah maka saya ciptakan Bajar tadi itu. Iya. Jadi saya legalkan. Jadi di situ saya bikin semacam kayak namanya distrik bisnis. Jadi di RT 10 itu bisnis distrik. Ya saya harapkan tadinya ada Honda, ada apa gitu kan. Ya jualan, tapi sekarang kan ya tergantung karena mingguan. Iya, iya, iya. Ya selanjutnya mungkin ada koperasi nantinya. Kalau aspirasi warga nih, kan kita ngomongin medianya pakai apa ya? Satu, tentunya pakai surat. Surat Bang, waduh. Artinya supaya tidak macam-macam, supaya jelas kan gitu. Cuma gara-gara sekarang orang sudah malas lagi dengan ngetik-ngetik komputer dan sebagainya, cukup dengan itu. Jadi satu, tetap surat. Kami terima itu. Kenapa saya buka sekber? Istilah 24 jam. Ada keamanan, ada orang yang saya buka warung di situ yang bisa menerima. Yang kedua tentu langsung. Yang ketiga tentu pakai gadget. Itu cara saya menampung aspirasi. Seperti, Pak kami usaha ini, Pak kami usaha ini, tolong dong begini gitu. Akhirnya itulah terjadi Bajar yang sekarang kenapa kok malam minggu, makanya saya bikin ciptakan komunitas musik Bajar malam minggu. Jadi gitu, karena ada aspirasi tadi. Termasuk nanti di RT 1, di RT 1 itu saya buatkan lagi seperti, jadi di depan dan di belakang ada semacam bisnis distrik. Nah, yang paling banyak aspirasi yang paling masuk apa tuh? Ya masalah sampah. Karena tuntutan mereka itu ingin sampah ini tidak kelihatan ada gerobak sampah
di wilayah Bukit Cengkeh 2. Contohnya di Cengkeh 1 kenapa bisa tidak ada gerobak sampah yang ditaruhkan pinggir jalan? Di Pondok Duta kenapa bisa? Itu tantangan saya. Maka pada bulan 6 yang lalu saya sudah punya konsep untuk mengambil, hanya menaikkan yang tadinya saya bayar 4.100.000, saya naikkan menjadi 6 sampai 7 juta, 6 sampai 6,5 juta per bulan. Oleh karena itu saya minta bantuan untuk warga atau RT meningkatkan IPL. Ternyata sebagian RT tidak berkeinginan untuk dikelola oleh ketua RW sampahnya. Ini berarti belum ada titik temu masalah untuk sampah ini, belum selesai berarti Bang? Sebenarnya belum ketemu saja. Belum ketemu? Belum ketemu saja, walaupun saya masih berupaya, cuma karena saya berkejar-kejaran dengan momentum. Jadi kayak kemarin 17-an, bulan 2 kemarin pemilu, nanti ini bulan November pemilu lagi. Jadi karena ada yang lebih yang harus saya lakukan, maka saya masih pelan-pelan untuk mengejar cita-cita tersebut. Siap. Contoh pada hari Minggu besok saya akan kerja bakti. Bicara sampah kan? Karena saya tanggal 1 November akan saya turunkan petugas kebersihan RW 16. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal, sehingga mereka jadi pohon nanti yang berpanjang akan saya potong. Ya kan, rumput yang ada di pinggir jalan akan, tugasnya dia itu aja. Walaupun saya belum tahu gajinya dari mana, bendahara belum tahu, Pak dari mana ini posnya ini, 1.200.000 ini sebulan akan saya tambahkan. Tapi saya karena kalau nggak saya mulai ya tidak akan pernah terjadi. Siap. Itu. Sedikit pertanyaan dari saya warga Sapana Bang. Ya. Ya memang ini kok ada beberapa singgungan hal perihal tanah di depan itu Bang. Ya. Bisa ceritain nggak sih Bang dari Ya, Abang secara sedikit, bagaimana? tanah itu adalah tanah punya developer yang namanya PT Prospekta Esa Sakti. Memang di dalam blueprint pertama itu adalah pintu jalan masuk menuju ke lokasi yang sekarang namanya Sapana. Dulu masih tanah tanah rawa-rawa. Jadi itu sudah dibeli oleh PT Prospekta Esa Sakti, cuma jalan menuju ke sana. Tiba-tiba itu tanah itu dibeli oleh pihak lain. Jadi itu bukan daripada tanah Bukit Sapana Residen. Tapi itu milik sah PT Prospekta Esa Sakti. Yang kebetulan waktu itu di samping tanah itu karena jalan, di samping itu saya bikin kios ada 3 yang sekarang tuh ada reparasi. Itu adalah sarana dulu, tapi berbentuk kios. Jadi intinya itu bukan tanah Sapana ya? Bukan. Insya Allah ya ini akan kita coba untuk dekati sehingga itu bisa menjadi daerah kunjungan wisata. Saya akan bikin warung lagi di situ. Iya Bang. Rencananya. Jadi memang harus agak kita komunikasikan dengan baik aja Bang. Pertanyaan terakhir, cita-cita ke depan apa nih Bang? Selain yang tadi udah disampaikan semua, apa? Cita-cita terakhir. Ya cita-cita tadi itu warga minta supaya banjir tadi menjadi daerah tujuan wisata. Nanti ada satu pariwisata itu di kali yang Bukit Cengkeh ini. Pokoknya itu nanti kita akan ada kali kayak apa, airnya jernih, itu cita-cita kita. Jadi dari RT 1 atau RT 13 itu sampai ke RT 10 itu nanti ada semacam permainan-permainan. Itu cita-cita. Mantap. Di daerah tujuan wisata. Jadi bagaimana permasalahan banjir ini bisa menjadi daerah tujuan wisata. Siap. Oke. Sementara Siap, itu aja Bang. Jadi ini ya guys, kita udah ngobrol banyak sama Bang Junedi Sitorus. Jadi yang saya tangkap hari ini lah intinya adalah yang pertama bebasin banjir, yang kedua kalau banjirnya itu nanti jadikan tempat wisata, yang ketiga ada hal-hal penting yang lain seperti tadi bazar malam, adanya tenan itu, jadi kita juga bisa maksimalkan. Jadi kalau teman-teman atau semua yang punya tempat di situ tuh bisa jadi bikin guyup semuanya ya. Insya Allah. IPL-nya juga biaya restribusinya cuma 35 ribuan atau 25 ribuan ya.
Jadi semua bisa ada di situ, dan kedepannya dari Pak Junedi Sitorus nanti yang di dekat tanah dekat Savana nanti mungkin bisa dikomunikasikan lagi kondisinya seperti Siap. apa. Jadi mungkin begitu aja Bang malam Siap. ini. Terima kasih ya Bang, Oke. udah waktunya dikasih kesempatan. Ada kata-kata hari ini sebelum ditutup? Mari kita song-song pemilu kada ke depan, Kota Depok bisa lebih maju daripada 20 tahun yang lalu. Siap, jangan golput ya. Jangan golput, datang ke TPS. Ya, selamat malam. Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.